Sosok hantu berkain putih ini ya, begitu familiar mungkin bagi kita semuanya. Kemunculannya itu selalu dikaitkan dengan mungkin roh yang bangkit dari kubur pemirsa. Lalu siapakah hantu pocong itu dan dari manakah ia berasal? Kita akan membahasnya di sini dan untuk sedikit mengobati rasa penasaran. Simak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang para pemirsa sekalian, yaitu para subscriber channel Spiritual 21. Semoga sehat selalu dan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah pocong sendiri mungkin timbul ya dari ajaran agama Islam. Karena pada ajaran agama Islam ini setiap orang yang meninggal itu selalu dikafani atau istilahnya dibuat pocong. Nah, setelah dibuat pocong tersebut kemudian baru dikuburkan di kuburan ya, kemudian tali-talinya itu dilepas. Negara kita sendiri itu adalah negara yang penduduk Islamnya itu cukup banyak ya pemirsa, yaitu mayoritas agama Islam. Maka dari itu sosok pocong ini cukup terkenal di Nusantara ini. Di dunia lelembut ya, di dunia gaib, di dunia jin, hantu pocong biasanya menjadi sosok lelembut atau sosok hantu yang paling ditakuti oleh manusia. Karena mungkin sosok pocong ini begitu menyeramkan dibandingkan dengan sosok lembut yang lain pemirsa. Peristiwa penampakan pocong itu begitu beragam ya. Contohnya yaitu penampakan pocong itu ada yang penampakannya itu dengan keranda terbang, kemudian ada juga pocong terbang, terus bahkan ada juga penampakan pocong kecil ya, pocong yang cebol istilahnya, kecil sekali. Tapi yang pocong cebol ini jarang terjadi pemirsa. Mungkin di antara pemirsa sekalian pernah melihat pocong cebol ini, nanti bisa komen di bawah. Nah, paling sering itu pocong menampakkan diri dengan hanya berdiam diri ya, seperti layaknya patung, seperti itu. Selain itu juga ada yang menampakkan diri itu dengan melayang ya, melayang kemudian berjalan. Jadi seperti begini. Melayang begini terus kemudian berjalan. Nah, seperti ini biasanya. Jenis pocong jangkung ya, biasanya itu muncul di tepi jalan yang sepi. Pocong ini wujudnya agak kurus, badannya itu agak kurus, tapi lumayan tinggi pemirsa. Terus ada satu lagi yang unik dari penampakan pocong ini, yaitu pocong ini menggantung terbalik ya di atas, biasanya ya di atas dahan pohon yang besar yang mungkin tidak cukup tinggi. Jadi menggantungnya itu terbalik, kepalanya ada di bawah gitu. Penampakan yang unik dari pocong ini. Biasanya penampakan pocong itu diawali ya, biasanya ini, tapi nggak mesti, tapi biasanya seperti ini. Diawali dengan bau kapur barus ya, kemudian ada yang bau bangkai, lalu disertai itu hawa dingin. Tapi hawa dingin ini bukan hawa dingin seperti biasa, hawa dingin yang tidak enak begitu. Ada juga yang diawali dengan mungkin asap, kemudian asap tersebut itu lama-kelamaan itu membentuk makhluk yang berbentuk pocong. Secara garis besar itu mungkin pemirsa ya baru tahu ya mungkin ya, atau mungkin pemirsa sudah tahu, yaitu pembagian pocong ini itu istilahnya itu menurut ahli spiritual itu dibagi dua. Yang pertama adalah pocong asli, kemudian yang kedua adalah pocong palsu atau istilahnya pocong KW. Nah, seperti itu. Nah, kita coba bahas satu persatu. Kita mulai dari pocong yang asli. Pocong asli itu merupakan ya perwujudan dari jin korin dari orang yang meninggal dunia pemirsa. Apa itu jin korin? Mungkin pemirsa ada yang belum tahu.
Nah, kita akan sedikit jelaskan. Jin korin adalah jin pendamping manusia ya. Jin ini termasuk golongan jin khusus, jadi berbeda dengan jin yang lain. Tapi ada jin itu kan ada golongan-golongannya, itu termasuk golongan yang khusus. Setiap orang itu pasti mempunyai jin korin pemirsa ya. Ketika orang itu baik, maka jin korin tersebut juga ikut baik ya. Begitu pula sebaliknya pemirsa. Dan jin korin ini umurnya lebih panjang dari umur manusia. Seperti umur jin pada umumnya, umur jin itu bisa mencapai ribuan tahun. Sedangkan manusia sendiri itu paling-paling kalau saat ini 100 tahun itu sudah sangat langka ya, begitu. Nah, sosok pocong asli ini ketika menampakkan diri ya, mungkin pemirsa biar tahu, ketika menampakkan diri itu sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti kita, melainkan itu ada suatu hal yang ingin disampaikan pemirsa. Contohnya seperti ada suatu urusan dunia yang mungkin masih mengganjal ya. Ada beberapa kasus diantaranya penampakan pocong asli ini disebabkan ya mungkin yang bersangkutan yang meninggal dunia itu kurang beramal atau mungkin kurang beribadah semasa hidupnya atau mungkin ada hal-hal lain selain itu ya. Pokoknya ada hal-hal urusan-urusan tentang religius. Biasanya penampakan ini muncul dalam kurun waktu 7 hari pasca meninggalnya orang yang bersangkutan pemirsa. Nah, selain itu juga ada yang penampakan pocong ini ya diakibatkan itu oleh mungkin anak turunnya itu berselisih akibat pembagian harta warisan. Nah, jadi hati-hati ketika Anda itu berselisih dalam pembagian harta warisan ini. Ada juga penampakan pocong ini dikarenakan itu ingin mengucapkan terima kasih kepada orang yang masih hidup ya. Kadang itu penampakannya tidak melulu secara langsung, tapi ada juga yang melalui mimpi ya, masuk ke dalam mimpi seseorang. Nah, adapun ciri-ciri dari pocong asli ini ada ciri-cirinya ya. Silahkan disimak ya, dicek. Mungkin pemirsa pernah melihatnya. Ciri-cirinya itu kepalanya itu terbungkus rapat. Jadi mukanya nggak kelihatan ya, jadi rapat semua. Rapat seperti ketika orang itu sedang meninggal dunia, seperti itu, persis rapat seperti itu. Terus kemudian tidak ada darah ya, tidak ada darah, jadi bersih. Terus tidak menyeramkan ya, pocong ini tidak menyeramkan. Jadi hanya putih begitu. Sekali lagi ya, kami sampaikan pemirsa sekalian bahwa intinya penampakan sosok pocong ini bukan untuk menakut-nakuti ya, melainkan itu ada pesan yang mungkin harus disampaikan. Nah, mungkin jika ada rekan-rekan sekalian, pemirsa sekalian yang kebetulan melihat penampakan jenis ini, jangan takut, tapi alangkah baiknya doakanlah agar mungkin arwah orang tersebut bisa tenang di alam sana. Kemudian yang selanjutnya adalah pocong palsu atau biasa disebut pocong KW. Nah, pocong ini adalah perwujudan yang memang sengaja itu menampakkan diri dengan tujuan itu menakut-nakuti pemirsa. Biasanya wujud pocong ini menyeramkan, seperti penuh darah, terus wajahnya itu ada yang penuh belatung, kemudian matanya ada yang merah menyala. Nah, pocong jenis ini ada bermacam-macam ya. Ada jenisnya juga, ada bermacam-macam. Kita kasih contoh sedikit. Yang pertama adalah pocong gondrong. Pocong gondrong ini pocong yang berambut gondrong ya, rambutnya jadi panjang, agak sedikit panjang gitu. Kemudian yang kedua, pocong merah. Pocong merah yaitu pocong itu yang kain kafannya itu banyak darah yang menetes ya, sehingga menjadikan pocong ini seakan-akan berwarna merah pemirsa. Jadi dari merah itu adalah merah darah. Kemudian yang ketiga, pocong beranak, yaitu sosok pocong yang membawa pocong kecil gitu. Tapi ya mungkin sangat jarang sekali penampakan sosok pocong jenis ini. Yang keempat yaitu pocong gundul, yaitu sosok pocong yang kepalanya itu tidak terikat tetapi terbuka ya, terbuka dan kelihatan kepalanya itu
nggak ada rambutnya, gundul. Nah, kepalanya itu ada yang seperti mirip tengkorak, seperti jerangkong, begitu. Kemudian yang nomor 5, pocong gendut. Pocong ini mempunyai badan yang agak gemuk ya, terutama pada perut pocong ini agak sedikit buncit begitu. Nah, selain itu juga mungkin ada penampakan versi pocong yang lain ya, mungkin variasi dari jin itu sendiri. Jin itu kan bisa memvariasi dirinya untuk jadi apa saja. Jadi mungkin ada yang pocong batik atau mungkin pocong biru atau terserah jin itu sendiri ya. Tapi yang terkenal yaitu tadi yang sudah kami sampaikan tadi. Konon ya, menurut cerita masyarakat itu hantu pocong mempunyai senjata khusus ya, yaitu senjatanya adalah semburan atau menyembur. Semburan pocong itu konon mengandung sebuah racun, pemirsa. Nah, konon racun tersebut apabila terkena kulit itu maka kulit kita bisa menjadi rusak, dan konon itu semburan itu sangat bau gitu. Ada salah satu tips yang sudah masyhur ya, yaitu apabila sekiranya itu ada pocong yang mungkin mau menyembur ya, mau menyerang kita, maka berlarilah dengan cara zigzag. Itu tipnya seperti itu, zigzag ke kanan ke kiri. Dengan cara ini ya, konon pocong itu akan kebingungan, pemirsa, dan tidak mampu mengejar kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu jangan berjalan sendirian ya di tempat-tempat sepi. Jadi ketika keluar rumah di malam hari itu ajaklah teman, mungkin 2 atau 3 orang ya gitu. Kemudian yang selanjutnya ada cara lain, yaitu cara ilmu hikmah, ilmu gaib atau amalan doa-doa. Yaitu caranya adalah amalkan doa-doa atau ilmu gaib atau amalan-amalan yang berkhasiat itu untuk benteng diri. Nanti silahkan cek di link di sini ya, pilih salah satu amalan dan bisa diamalkan. Insya Allah dengan cara itu kita itu akan terhindar dari kejahatan-kejahatan jin-jin fasik ya, termasuk pocong KW tersebut, yang mungkin saja pocong itu mengganggu kita begitu. Kemudian yang selanjutnya, perkuat amal ibadah kepada Allah. Insya Allah dengan memperkuat ibadah maka aura kita itu akan memancar dan ditakuti ya oleh bangsa gaib yang jahat begitu, pemirsa. Nah, itulah penjelasan tentang perihal hantu pocong ya. Dan sebenarnya juga masih banyak mungkin pemirsa lebih tahu tentang hantu pocong ini, nanti bisa komentar di bawah. Ada mungkin ciri-ciri khusus yang lain atau mungkin apa, silahkan komentar di bawah ya, pengalamannya apa, bagaimana, apa mungkin pernah melihat pocong KW atau pocong asli ya, begitu. Nah, kurang lebihnya pemirsa sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.